البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan baca perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Disimak baik-baik. Juz yang ke-9. Ayat yang ke-188. Perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-188, juz yang ke-9. Surat Al-A'raf. Na'am barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyir liqaumin yu'minun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai untuk diriku. Amliku itu asli memiliki, tapi diartikan kuasa di sini. Aku tidak bisa berkuasa untuk diriku. Maksudnya tidak mampu untuk diriku. Naf'an wala darra. Untuk apa? Untuk mendatangkan manfaat, tidak pula menolak bahaya. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya Nabi saja itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak bahaya, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Lihat itu. Kalau seandainya sekiranya aku ini tahu perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan tidak ada kejelekan yang akan menimpa diriku. Paham ya? Dan tidak ada kejelekan yang menimpa diriku kalau seandainya tahu perkara ghaib. Tapi buktinya kan Rasulullah juga tidak tahu perkara ghaib, sehingga beliau aja terkena apa? Sihir. Nah, barakallahu fiik, beliau aja terkena apa? Terkena sihir juga. Nah, siapa yang mensihir Rasulullah SAW? Barakallahu fiik. Siapa itu yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi itu yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, kalau seandainya beliau tahu perkara gaib, nescaya beliau akan menghindar. Tapi kan enggak tahu. Berarti menunjukkan beliau manusia biasa. Dalam hal kemanusiaan beliau manusia biasa. Hanya saja beliau diberikan apa? Keutamaan berupa an-nubuwah wa risalah. An-nubuwah wa risalah. Makanya beliau suatu ketika pernah mengatakan, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berarti menunjukkan beliau dalam hal masalah sakit, sehat, lupa, itu seperti manusia yang lainnya. Paham? Hanya saja beliau diberikan apa? Keutamaan berupa apa tadi? An-nubuwah war risalah. Masyaallah, na'am. Untuk perkara ghaib beliau pun enggak tahu. Kita lihat, in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Melainkan aku, atau tidaklah aku melainkan hanya orang yang berikan nadhir, peringatan, wa basyir, dan orang yang berikan kabar gembira bagi kaum yang mau beriman. Paham ya? Bagi kaum yang
beriman. Jadi beliau adalah pemberi peringatan dari azab Allah dan pemberi kabar gembira dengan pahala dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, la aqdir ala jalbi khairin lin nafsi wala daf'i syarrin yahillu biha illa ma syaa Allah. Simak. Katakanlah wahai rasul, aku tidak mampu untuk mendatangkan kebaikan untuk diriku, tidak pula menolak bahaya yang akan menimpa diriku, illa ma syaa Allah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berarti perkara ghaib memang barakallahu fiik benar-benar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi kita saja itu tidak tahu perkara ghaib. Adapun kisah-kisah yang terkadang beliau dakwah di negeri jin, paham ya? Bertemu dengan para jin atau yang semisalnya itu dengan seizin Allah taala. Jadi pahami ya? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa illa beliau seperti manusia yang lainnya, tidak tahu perkara yang ghaib. Naam. Kita lihat lagi. Walau kuntu a'lamu ghaiba la fa'altul asbab allati a'lam annaha tukaffir lil masalih wal manafi'. Lihat ini. Kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, niscaya aku akan mengerjakan sebab-sebab yang aku tahu bahwasanya itu akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat untukku. Kalau tahu. Tapi kan beliau tidak tahu juga kan? Buktinya beliau juga terkena apa tadi? Sihir. Iya enggak? Beliau kemudian ketika ada orang, waktu itu orang perempuan Yahudi ya, paham ya, memberikan apa? 6 sepotong daging kambing, sate kambing atau kambing bakar waktu itu, kemudian diletakkan padanya racun. Akhirnya beliau makan. Kena racun enggak beliau? Kena. Hanya saja Allah telah selamatkan waktu itu. Mafhum? Tapi asar pengaruh racun itu pun masih membekas sampai ketika beliau meninggal dunia. Di antara sebabnya di antara tadi itu, pengaruh daripada racun yang pernah beliau makan pada waktu itu di barakallahu fi yang disusupkan di daging kambing yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh seorang perempuan Yahudiyah itu. Faham ya? Barakallahu fi menunjukkan bahwasanya beliau dalam hal kemanusiaan seperti manusia biasa. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fi wa lattaqaitu ma yakunu minasyarr qabla an yaqa. Kalau seandainya aku tahu perkara ghaib, niscaya aku akan berhati-hati, ittaqaitu, berhati-hati, ma yakunu, terhadap perkara yang akan menimpa minasyarr, terhadap perkara yang akan menimpa berupa kejelekan qabla an yaqa, sebelum terjadi. Kalau tahu ya. Kalau tahu beliau akan disihir, beliau akan menghindar dulu. Tapi buktinya beliau kan enggak tahu, akhirnya kena sihir kan? Kalau seandainya beliau tahu bahwasanya daging kambing yang waktu dikasihkan oleh beliau ada racunnya, niscaya beliau enggak akan makan, tapi buktinya kan enggak tahu. Akhirnya kena racun juga kan, menunjukkan bahwasanya beliau dalam hal itu seperti manusia yang lainnya. Mafhum? Terkadang sakit, terkadang sehat, terkadang bisa kena racun, terkadang bisa kena sihir. Jadi pahami? Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, perhatikan baik-baik, simak lagi. Ma ana illa Rasulullah arsalani ilaikum ukhawwifu min iqabih wa ubashiru bisawabih qauman yusaddiquna bi anni Rasulullah wa ya'maluna bi syar'ih. Artinya, perhatikan baik-baik, tidaklah aku melainkan hanya seorang Rasulullah, utusan Allah yang Allah telah mengutusku ilaikum kepada kalian. Ukhawwifu, lihat ini, yang aku menakut-nakuti kalian min iqabi, dari iqab Allah, dari azab Allah, wa ubashiru, dan memberikan kabar gembira bisawabih, dengan pahala dari Allah, qauman, memberikan kabar gembira dengan pahala dari Allah Ta'ala, dan menakut-nakuti dari iqab atau azab Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, sekelompok kaum yang mereka membenarkan bahwasanya aku adalah utusan Allah, wa ya'maluna bi syar'ih, dan orang-orang yang mereka kaum yang mereka mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau perbedaannya, beliau diberikan keutamaan berupa ar-risalah wan nubuwah, ar-risalah wan nubuwah. Naam. Dan ketika beliau diangkat menjadi nabi, dalam artian ketika menerima wahyu pertama kali, beliau
Nubbi'a bi Iqra, dengan awal-awal surat apa? Surat Al-Alaq itu. Diangkat menjadi nabi. Usianya sudah tidak muda lagi, usia 40 tahun. Paham ya? Beliau belajar baca dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Iqra. Ma ana biqari. Iqra. Ma ana biqari. Bayangkan 40 tahun usianya. Bukan usia muda lagi. Maksudnya apa barakallahu fiik? Di sini memberikan motivasi buat kita. Ternyata walaupun usia tua pun kalau belajar itu bisa. Paham ya? Nah, bukan berarti karena sudah tua kemudian terhalang-halangi, tidak. Justru ketika tua itulah harus semangat. Karena biasanya kalau usia tua itu kan sudah mendekati ajal gitu loh biasanya. Paham ya? Kita nggak tahu ajal kapan. Cuman kalau usia tua itu kan sudah dekat dengan usia 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan usia atau umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara berapa? 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Perhatikan itu ya. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Menunjukkan bahwasannya ketika usia tua, kemudian dia belajar mengenal sunnah, itu bersyukur. Karena apa? Bagaimana caranya dia bisa istiqomah sampai ajal menjemputnya. Karena kalau meninggal di atas sunnah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ihsan, kalau orang meninggal di atas sunnah, apa kata beliau? Naam, man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Dihafalkan itu. Man mata 'alal Islami was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Artinya barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, berarti dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Jadi bukan rugi gitu loh ya, walaupun usia tua pun nggak masalah. Paham ya? Bukan berarti wah dah tua nggak mau belajar. Misalnya Rasulullah SAW belajar dengan malaikat Jibril membaca usia berapa tadi? 40 tahun, bayangkan. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah barakallahu fikum. Berikutnya disimak lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Ini pembahasan yang kaitannya dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Paham ya? Berpasang-pasangan, mulai diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelahnya diciptakan pasangan itu Hawa, kemudian dari Adam dan Hawa barakallahu fiikum muncullah keturunan-keturunan sampai detik ini. Naam. Kita lihat, huwallazi khalaqakum, dialah zat yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa itu? Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah telah jadikan dari jiwa yang satu tersebut istrinya. Siapa itu? Hawa. Adam, Hawa. Naam. Liyaskuna ilaiha, agar tenang tinggal bersamanya. Karena kalau sendirian kan sepi juga kan. Akhirnya Allah telah ciptakan pasangannya, Adam, Hawa. Mafhum? Naam. Falamma taghashaha hamalat, kemudian tatkala barakallahu fi telah melakukan hubungan badan, akhirnya hamillah hamlan khafifah, hamil yang ringan. Famarat bih, berjalan dengan beberapa waktu. Falamma asqalat, kemudian tatkala hamilnya sudah tua, usia kehamilan sudah tua, sudah menguat. Da'awallaha rabbahuma, suami istri tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Rabb mereka berdua. La in ataitana, kalau seandainya engkau mendatangkan, memberikan karunia pada kami salihan, anak saleh, lanakunanna minasyakirin, sungguh niscaya kami akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, syahidnya apa di sini? Syahidnya barakallahu fiik. Naam, Allah Ta'ala ciptakan manusia itu berpasang-pasangan dengan sesama jenisnya. Jenis manusia maksudnya. Faham ya? Lelaki dengan wanita, wanita dengan lelaki. Faham?
Sehingga para ulama telah menguatkan bahwasanya haram dari kalangan manusia nikah dengan jin. Paham ya? Walaupun ada pendapat ulama yang bolehkan, tapi itu ternyata banyak kemungkaran, banyak perkara yang di luar syariat semuanya. Perhatikan ya. Jadi tidak boleh manusia nikah dengan jin. Sudah ditetapkan pasangannya masing-masing, manusia dengan manusia. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah barakallahu fikum. Lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah, huwa alladhi khalaqakum, dialah zat yang telah menciptakan kalian, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa itu? Wahia Adam alaihissalam. Dihafalkan ini. Dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah telah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya, pasangannya maksudnya, wahia Hawa, Adam wa Hawa. Liya'nis biha, agar hidup dengannya, wa yatma'in, dan tenang. Ada pasangannya kan? Nah, barakallahu fik. Makanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya termasuk kesempurnaan agama adalah ketika seseorang itu sudah menikah. Paham ya? Itu termasuk bentuk kesempurnaan agama. Jadi kalau sudah mampu menikah untuk menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluannya, lebih bisa menundukkan pandangannya dan juga barakallahu fiik, menjaga kemaluannya. Nah, sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Naam. Artinya, wahai segenap pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Paham ya? Kenapa? Karena dengan pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Bagi yang belum mampu, apa kata Rasulullah SAW, maka puasa. Karena puasa itu bisa barakallahu fiik, menahan syahwatnya. Paham? Sebagai tameng, bentengnya puasa sunnah Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud alaihissalam atau yang semisalnya. Syahidnya barakallahu fiik, yang namanya bentuk kesempurnaan agama adalah adanya pernikahan. Mafhum? Jadi kalau orang mengatakan demi Allah aku gak akan nikah selama-lamanya, itu keliru juga. Walaupun sibuk ibadah. Paham ya? Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka para ulama yang belum sempat menikah kemudian meninggal dunia, itu bukan berarti mereka meyakini nikah itu enggak wajib ya. Bukan, karena mereka tersibukkan dengan ilmu, tersibukkan dengan agama sehingga belum sempat. Paham? Tapi kalau menyengaja haram, enggak boleh. Menyengaja wahana enggak mau nikah selama-lamanya, mau sibuk ibadah, enggak boleh. Ingat enggak hadisnya yang kita lewati berkali-kali itu? 3 orang yang yang semangat dalam ibadah tapi melanggar syariat. Yang satunya mengatakan demi Allah aku akan salat malam terus, gak mau tidur. Satu. Yang kedua, demi Allah aku akan puasa terus, gak mau buka. Yang ketiga, demi Allah aku akan ibadah terus, tidak mau menikah dengan wanita. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Bayangkan itu. Rasulullah kaget itu loh. Semangat ibadah kalau cuma bermodalkan semangat saja tanpa dalil itu enggak diperkenankan dalam syariat, dilarang dalam syariat. Rasulullah kaget. Makanya beliau mengatakan, kamu yang mengatakan demikian. Akhirnya apa kata beliau? Alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Walakinni asum wa uftir. Asum wa uftir wa akum wa anam wa atazawwajun nisa. Artinya demi Allah, sesungguhnya aku tetap puasa dan berbuka, dan sholat malam juga tidur, dan menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata beliau? Alaihi wassalam, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Lihat itu. Jadi kalau orang mau semangat ibadah boleh, tapi pastikan landasannya ada. Bukan cuma menggebu-gebu semangat ibadah tapi bermodalkan semangat tanpa dukungan dalil, jangan.
Seindah apapun ibadah itu yang dia niatkan ibadah, kalau nggak didukung dengan dalil, nggak ada contohnya dari Al-Quran Sunnah, tidak ada contohnya dari para salaf, mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Paham ya? Perhatikan, ditolak nggak diterima. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Huwa alladhi khalaqakum ayyuhan nas min nafsin wahidah wa hiya Adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha wa hiya Hawa liya'nis biha wa yatma'in. Falamma jama'aha, istimewa itu. Kemudian tatkala barakallahu fiik suami tersebut berhubungan badan dengan istrinya, wal murad jinsus zaujain, maksudnya hubungan suami istri. Min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, hamalat ma'an khafifa, lihat ini, hamil dengan usia hamil muda. Biasanya kalau orang-orang hamil muda itu rawan, sensitif, sehingga tidak boleh kerja berat, tidak boleh lewat jalan yang apa? Yang banyak barakallahu fiik terjalnya atau gerunjal-gerunjal, paham ya? Agar tidak keguguran. Sahih. Kalau hamil muda seperti itu. Nah, kalau udah hamil tua 5 bulan ke atas sudah kuat. Tapi kalau baru 1 bulan, 2 bulan itu sensitif sekali. Kerja berat bisa keguguran. Lewat jalan-jalan yang banyak gerunjal-gerunjal yang terjal-terjal, itu bisa apa? Keguguran juga dengan seizin Allah Ta'ala. Makanya disebutkan sini bahwasanya kemudian apa? Hamil yang apa? Ringan, hamil muda istilahnya. Faqamat bihi, terus berlalu. Wa qa'adat wa atamatul hamil, kemudian mulai menguat dan sempurna usia kehamilannya. Berapa bulan? Usia normalnya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan ya. Nah, ada juga yang 8 bulan langsung melahirkan, ada. Ada bahkan 10 bulan. Dipahami ya? Nah, barakallahu fi, intinya itu tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi normalnya 9 bulan. Mafhum? Sudah mulai menguat dan juga sempurna usia kehamilannya. Naam. Itu pun nanti apa? Yang lahir bisa kembar, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan, bisa kembarnya itu laki-laki dua-duanya, perempuan dua-duanya, atau laki-laki dengan perempuan. Paham ya? Itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tahu hanya Allah Ta'ala. Prediksi USG kadang meleset. Di USG nampaknya anak laki-laki, ternyata ketika keluar perempuan. Paham ya? Di USG anak perempuan, tapi ternyata yang keluar anak laki-laki. Di USG nampaknya 1, ternyata keluar 2. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasannya perkara yang ada di rahim seorang ibu secara hakikatnya yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alat-alat bikinan manusia semuanya serba terbatas. Alat-alat bikinan manusia semuanya serba terbatas, tidak ada yang sempurna. Mafhum? Sehingga prediksi manusia, prediksi alat bikinan manusia bisa meleset. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Dikit lagi perhatikan baik-baik. Kata al-mufassirun asbahumullah, falamma qarubat wiladatuha wa asqalat da'a zaujan rabbahuma. Kemudian tatkala sudah mendekati proses melahirkan, persalinan, wa asqalat, dan mulai berat. Kan kandungannya semakin berusia, semakin usia tua, hamil tua itu kan semakin berat. Paham ya? Nah, apa yang terjadi? Maka suami istri mereka berdua berdoa, menyeru kepada Rabb mereka berdua. Apa doa yang dipanjatkan? La in a'taitana basharan sawiyya. Ini doanya, lihat ini. Janji manis, tapi penerapannya nihil, kosong. Lihat nanti. Janjinya ini. La in a'taitana basharan sawiyyan salihan. Kalau seandainya engkau memberikan karunia kepada kami, manusia yang sempurna dan saleh, anak yang sempurna maksudnya, saleh, lanakunanna mimman yashkuruka ala ma wahabta lana minal walad as-salih. Niscaya kami termasuk orang-orang yang akan bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu wahai Rabb terhadap apa yang kau telah berikan kepada kami berupa anak yang saleh. Lihat, janjinya manis, tapi nanti ujung-ujungnya apa? Berbuat syirik. Setelah dikasih karunia anak, malah justru anaknya apa? Dijadikan sekutu untuk Allah Ta'ala. Namanya bukan Muhammad wala Saleh, namanya Abdul Uzza.
Malah dinamakan Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Uzza berhala. Ya enggak? Abdul Manat, hamzanya hambanya apa? Hambanya Manat, bayangkan itu. Jadi malah anaknya apa? Dihambakan kepada berhala gitu loh. Itulah yang namanya orang musyrikun. Allah musta'an. Berdoa bagus, setelah dikasih karunia apa yang dia inginkan ternyata apa? Nah, barakallahu fiik justru berbuat kesyirikan. Allahul musta'an. Naam. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala menyatakan falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Lihat ini. Om kos. Oh, om kos antum? Omong kosong. Lihat ini. Om kosong, lihat ini. Kemudian tatkala Allah telah datangkan untuk mereka berdua anak yang saleh, mulailah mereka berdua menjadikan anak tadi untuk sekutu-sekutu. Dijadikan sekutu untuk Allah Ta'ala gitu loh. Paham ya? Fima atahuma terhadap apa yang Allah telah datangkan kepada mereka berdua. Jadi malah anaknya bukan dinamakan Abdullah wal Abdurrahman, malah Abdul Uzza. Abdul Manat, anaknya Uzza. Hambanya Uzza, hambanya Manat. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Kesyirikan ya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha agung, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Naam. Qala al-mufassirun astabahumullah, yang terakhir perhatikan ini. Falamma razaqallahu zawjain waladan salihah. Maka tatkala Allah Ta'ala berikan rezeki pada suami istri tadi anak yang saleh, ja'ala lillahi syuraka. Mereka berdua justru apa? Menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu fi dzalikal walad, pada anak tersebut alladzi infaradallahu bi khalqih, yang Allah Taala menciptakan dengan sendiri. Lihat ini, dengan sendirian. Fa'abbadahu li ghairillah. Mereka berdua menjadikan anak tadi dihambakan untuk selain Allah Taala. Abdul Uzza. Uzza itu bukan Allah Taala, berhala kan? Abdul Uzza, Abdul Manat. Seperti itu. Abdul Manat, bukan Abdullah wal Abdurrahman. Mafhum? Jadi kan malah mensekutukan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan yang lainnya, bahkan anaknya sendiri. Anaknya orang, nah barakallahu fiik, suami istri tadi itu. Na'amallahul musta'an. Kita lihat. Fata'alallahu wa tanazzah an kulli syirkin. Maka maha agung, maha suci Allah Ta'ala, maha agung Allah Ta'ala. Fata'ala fata'azama. Maha agung Allah Ta'ala dan maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Allahumma musta'an. As-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.